Shalom. Mari sore hari ini kita datang ke hadirat Tuhan, kita memuji memuliakan namanya dengan hati yang bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan sore hari ini Tuhan, kami rindu memuji memuliakan nama-Mu, kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, setiap puji-pujian yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelataran-Nya.
sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya, kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Dia Tuhan yang baik dan Dia juga Allah yang berkuasa. Haleluya. Kita buat
sumber segalanya. Dia juga Bapa yang sangat baik. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya boleh sungguh-sungguh kita terima. Dan itu akan menjadi pedoman bagi setiap kita. Mari nyatakan pujian ini, Bapa Engkau sungguh baik. Di
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan melawat kami pada malam ini. Dan biarlah kami menangkap pesan Tuhan yang disampaikan. Kasih Tuhan melingkupi kami. Pertolongan Tuhan untuk membuat kami dapat mengerti dan memahami pesan firman yang disampaikan. Tolong hamba untuk mengkomunikasikannya. Tolong yang mendengarkan, yang mengikuti baik di sini maupun yang di rumah. Tuhan menolong kami untuk menangkap pesan yang disampaikan. Supaya kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu selanjutnya dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Malam hari ini kita belajar tentang terang Tuhan. Judul malam hari ini saya memberi judul bahwa fungsi cahaya adalah menerangi kegelapan di sekitarnya. Nah, judul malam ini yang kita perlu renungkan bersama-sama. Bahwa fungsi cahaya adalah menerangi kegelapan di sekitarnya. Saya ulangi sekali lagi. Fungsi cahaya adalah memberikan cahaya atau memberikan menerangi kegelapan di sekitarnya. Itulah fungsi daripada cahaya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima. Kita baca dari ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita lihat bahwa dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang kita baca ini menjelaskan, memberitahukan kepada kita bahwa firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Inilah perkataan yang diungkapkan, inilah pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Sekian banyak orang yang mengikutinya dan yang menjadi murid bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Pengajaran ini diberikan kepada mereka, disampaikan kepada mereka. Yesus berkata, kamu adalah terang. Dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kembali kepada tema bahwa fungsi cahaya adalah menerangi kegelapan di sekitarnya. Dan Yesus mengajar, menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya, kepada kita juga malam hari ini, kepada semua orang yang percaya Yesus. Tuhan berfirman, kamu adalah terang dunia. Tetapi mari kita tinggalkan itu, apa yang Yesus katakan, dan kita kembali kita melihat kepada pengajaran atau dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan dikirim kepada jemaat di Roma. Kita melihat di Roma pasalnya yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-12. Kita lihat dulu, saya akan baca dari ayat yang ke-9. Semua manusia adalah orang berdosa. Mari kita lihat dulu Roma. Inilah sifat dasar manusia. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain?
Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada ya seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Perhatikan ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Nah, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Perhatikan sifat dasar manusia. Tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Nah, kita kembali setelah kita memahami apa yang ditulis oleh Alkitab bahwa perbuatan manusia itu tidak ada seorang pun yang baik. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada yang baik. Mengapa Yesus mengajar dan menyampaikan kepada murid-murid dan juga pesan ini disampaikan malam ini kepada kita? Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia. Dan kita kembali kepada sifat dasar manusia, bahwa manusia tidak ada yang berbuat baik. Nah, apa hubungannya antara terang dan kebaikan? Kita lihat di sana. Kalau kita baca terus pada ayatnya yang ke-15 atau ke ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Dengar baik-baik. Terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan memuliakan Tuhan. Nah, apa itu terang yang sesungguhnya? Terang seperti apa? Karena Tuhan mengajar, Yesus menyampaikan kepada kamu adalah terang dunia. Pertanyaan saya, terang yang seperti apa? Terang yang bagaimana? Nah, terang yang diterjemahkan di sini adalah kebaikan. Amin. Terang yang diterjemahkan di sini adalah perbuatan baik, sikap yang baik, perilaku yang baik, perkataan yang baik, pikiran yang baik, hati yang baik, hidup yang baik, semua yang namanya baik itu yang disebut terang. Jadi itu diterjemahkan di situ. Kamu adalah terang dunia. Apakah kita membawa pelita? Bukan. Apakah kita membawa lampu? Bukan. Terang yang ada pada kita itu yang disebut perbuatan baik. Pada ayatnya yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi terang yang di sini diterjemahkan sebagai perbuatan yang baik. Kebaikan yang dilakukan. Tetapi bagaimana kembali kepada sifat dasar manusia? Dalam Roma pasal 3 ayat 12 berkata semua orang tidak ada yang baik. Semua orang telah berbuat dosa, tidak ada satupun yang berbuat baik. Bahkan dalam pengkhotbah dikatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang baik. Katakan bahwa perbuatan kita itu seperti kain kotor. Lalu bagaimana? Apa alasannya Tuhan mengatakan kepada kita bahwa perbuatan baik kita itu adalah terang. Sedangkan di Roma berkata bahwa kebaikan kita itu tidak ada yang manusia satu pun tidak ada yang berbuat baik. Jawabannya ada pada Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Berkata demikian. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Amin. Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan perhatikan baik-baik bahwa di Injil Matius tadi pasal yang ke-5 berkata, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi kata terang ini pertama kali Yesus mengungkapkan dan dia mengajarkan bahwa
menunjuk kepada dirinya sendiri bahwa dialah terang dunia. Tapi dalam Injil Matius, Yesus menunjuk kepada orang banyak, bahkan menunjuk saudara dan saya pada malam hari ini bahwa kita adalah terang dunia. Nah sekarang saudara melihat apa perbedaannya. Kata terang yang digunakan oleh Yesus yang menunjuk kepada dirinya sendiri, dan kata terang yang digunakan oleh Yesus yang menunjuk kepada saudara dan saya dan kepada murid-muridnya. Perhatikan. Jadi inilah alasan, inilah jawaban. Kenapa di dalam Roma 12 tadi itu Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada yang berbuat baik. Jawabannya ada pada Yohanes 8 pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Kemudian lihat kalimat yang selanjutnya berkata, barang siapa mengikut aku, perhatikan, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Dengar. Jadi dilanjutkan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Menunjuk kepada dirinya. Tetapi kemudian dilanjutkan lagi, barang siapa yang mengikuti aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Perhatikan baik-baik. Dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi inilah jawabannya. Jawaban ini dari Yesus berkata, perkataan inilah yang meneguhkan Matius pasal 5 tadi ayat 12. Yang Yesus berkata ayat 14, kamu adalah terang dunia. Karena alasannya mengapa Roma tadi berkata bahwa tidak ada seorang manusia pun yang berbuat baik. Semua orang tidak ada yang baik. Semua tidak berguna. Tetapi alasan dari Yohanes pasal 8 inilah yang menyebabkan kita disebut terang dunia. Amin. Karena alasan ini, garis bawahi kalimat yang barang siapa yang mengikut Yesus, dia mempunyai terang hidup di dalam dirinya. Jadi singkat kata bahwa orang yang percaya Yesus itulah yang mempunyai kebaikan. Karena kebaikan terang yang diterjemahkan di sini adalah merujuk kepada perbuatan baik manusia. Jadi pertanyaan saya, kalau begitu orang yang tidak percaya Yesus, orang yang di luar sana, orang yang tidak mempunyai iman kepada Kristus, mereka juga berbuat baik, bahkan mungkin lebih baik dari orang Kristen, mungkin lebih baik daripada orang percaya Yesus. Tetapi saya katakan, apakah kebaikan mereka identik dengan yang disebut Matius pasal 5 tadi, kamu adalah terang dunia? Tidak, tidak sama. Kebaikan mereka itu yang diterjemahkan di dalam Roma pasal 3 tadi, bahwa semua manusia mereka masih tetap ada dalam golongan manusia yang belum mengenal Tuhan, maka kebaikannya itu sama dengan kain kotor. Perbuatan baik itu sama dengan kain yang tidak bersih. Artinya kebaikan apapun yang dilakukan manusia di luar daripada Kristus itu tetap diragukan. Itu tetap tidak menjamin. Jadi orang lain di luar Kristus boleh berbuat baik tapi tidak bisa disebut terang. Tidak bisa dikategorikan dalam terang yang diterjemahkan dalam kebaikan yang diberikan Kristus. Karena itu Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dikatakan akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi mengikut Kristus memiliki terang hidup. Dan terang itu yang diterjemahkan dalam perbuatan kebaikan setiap waktu. Di depan orang. Karena itu Matius pasal 5 tadi ayat 14, 15, 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi terang ini diterjemahkan dalam perbuatan baik supaya orang melihat kebaikan itu dan lihat kalimat terakhir. Tuhan
dimuliakan di sana. Inilah tujuannya. Inilah tujuannya. Supaya Tuhan dimuliakan. Itulah tujuan utama. Jadi inilah hubungan yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita menjadi terang hidup. Karena itu berbuat baik. Karena banyak orang Kristen yang mempunyai gelar Kristen, percaya Yesus, tapi tidak pernah orang di sekitarnya melihat bahwa orang ini baik. Saya mau bersaksi bagi saudara Bapak Ibu sekalian. Kemarin pelayanan saya dengan Pak Woro dan Ibu Gembala, kami pergi dan sampai di Lumajang dan melayani keluarga di Tempe. Kami sampai di Tempe di salah satu jemaat dan kami ada di sana untuk mengunjungi. Ada banyak tamu, saudara-saudara dari Muslim yang datang duduk karena mereka pakai kerudung. Jadi semua Muslimnya itu teman dan mereka datang cerita banyak orang. Dan Ibu Gembala lewat di situ dan kemudian mereka menceritakan dan ada memberitahukan bahwa Bapak Gembala telah dipanggil Tuhan dan sudah meninggal. Ada salah seorang bilang begini, orang itu orang baik. Loh, ini orang Muslim, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengenal Yesus. Mereka memberikan kesaksian. Mereka tidak memahami, tidak mengenal Ibu Gembala. Tapi mereka berbicara, iya yang meninggal baru-baru. Di kebonan itu Bapak Gembala yang di gereja itu, Bapak yang di gereja itu orang baik. Inilah yang dimaksud dalam Injil Matius pasal 5. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan Allah dimuliakan. Jadi tujuan yang untuk kita lakukan. Kebaikan kita itu harus berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Kebaikan yang kita lakukan tujuan supaya Tuhan dimuliakan. Bagaimana caranya Tuhan dimuliakan? Orang mengucap syukur karena menerima kebaikanmu. Orang bersyukur kepada siapa? Kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan dimuliakan. Karena orang akan berkata terima kasih Tuhan orang ini baik. Terima kasih Tuhan karena orang ini menolong kami. Terima kasih Tuhan karena orang ini peduli terhadap kami. Terima kasih Tuhan karena orang ini sangat memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan karena orang ini memenuhi kebutuhan kami. Itulah ucapan syukur kepada Allah dan itu Alkitab berkata karena kebaikan itu Tuhan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mesti belajar sungguh-sungguh. Kenapa Yesus berkata akulah terang dunia. Tetapi yang perkataan yang sama dilepaskan bagi muridnya, dilepaskan bagi kita juga malam hari ini, ditujukan bagi saudara dan saya, kamu adalah terang dunia. Kalimat yang sama yang diungkapkan oleh Yesus bagi dirinya dan dia beritahukan kepada orang banyak bahwa dia terang dunia. Tapi dia juga menunjuk kepada kita bahwa kita terang dunia juga. Apa alasannya? Karena dia berkata, barang siapa yang mengikuti aku, dia memiliki terang itu di dalam dirinya. Karena itu orang yang di luar Kristus, kebaikan apapun yang mereka lakukan tidak bisa disebut terang. Hanya yang di dalam Yesus saja bahwa kebaikan itu yang disebut terang. Jadi perbuatan baik kita itu bersumber dari Tuhan Yesus. Dengan cara percaya Tuhan. Dengan cara menerima dia sebagai juru selamat. Dengan cara mengakui dia dalam hidup. Dengan cara merendahkan hati dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan melakukan hal-hal yang baik. Supaya kita tidak melampaui apa yang firman ajarkan kepada kita. Agar hidup kita diubahkan menurut gambar Tuhan. Amin. Itulah. Jadi kenapa sampai Alkitab berkata kita serupa segambar dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia yang punya karya. Dia yang punya inisiatif. Dia yang memprakarsai semua. Dia katakan bahwa aku terang. Tetapi kamu juga terang. Kenapa? Karena kamu mengikut aku. Karena itulah aku memberikan ini kepada kamu. Dan dengar Alkitab berkata.
Apa yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan dunia kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita belajar sehingga terang kebaikan kita bersinar berasal dari Tuhan karena kita memilikinya dari Tuhan sendiri. Nah ini Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar supaya dalam perjalanan hidup ini kembali kepada judulnya, kembali kepada topiknya, kembali kepada temanya, bahwa fungsi cahaya adalah menerangi kegelapan di sekitarnya. Perhatikan baik-baik, saya tekankan lagi. Fungsi cahaya adalah menerangi kegelapan di sekitarnya. Cahaya seperti apa? Cahaya kebaikan, cahaya perbuatan baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak punya alasan untuk kita tidak melakukan kebaikan. Kalau saudara tidak berbuat baik, bagaimana saudara membawa terang itu? Justru terang itu ada di dalam kebaikan. Jadi mari kita belajar untuk memperhatikan, peduli terhadap orang lain. Orang-orang yang mungkin juga tidak sepaham dengan kita. Tetapi karena tuntutan kebenaran, kita harus melakukannya. Tapi banyak orang melakukan dengan keterpaksaan. Tapi mari kita lakukan dengan sukacita. Kita lakukan dengan hati yang terbuka. Dan sehingga orang di sekitar kita dapat menikmati terang itu atau kebaikan itu yang kita lakukan kepada mereka. Dan mereka memuliakan Tuhan dan Tuhan mau dimuliakan di sana. Inilah yang dikatakan hidup yang diubahkan. Bagaimana Kristus dapat mengubahkan orang kalau saudara tidak menunjukkan kebaikanmu. Karena kebaikan yang saudara dan saya lakukan itu menunjukkan tanda-tanda perubahan dalam hidup kita. Jadi saudara dan saya mari kita renungkan. Kalau orang belum melihat cahaya itu, lakukan itu bagi mereka. Tidak mungkin Alkitab berkata dalam Matius pasal 5 tadi ayat 14. Ayat 15 berkata, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Bagaimana saudara mau berbuat baik tapi dalam tempat yang tersembunyi? Bagaimana tempat yang tersembunyi bisa memuliakan Tuhan? Tidak bisa. Kenapa Alkitab berkata di depan orang? Supaya mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Tuhan. Itu yang dikatakan tidak mungkin orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Tapi di atas kaki dian supaya menerangi semua orang di dalam rumah. Dan orang menikmati cahayanya. Itu yang saya katakan fungsi cahaya adalah menerangi kegelapan di sekitarnya. Bagaimana saudara datang ada di sekitarnya tetapi orang tidak melihat cahaya. Saudara ada di situ tapi orang tidak melihat cahaya. Saudara berinteraksi dengan mereka tetapi semua tabrak sana tabrak sini karena kegelapan. Artinya begini, bahwa mereka tidak menikmati melihat kebaikan yang kita lakukan. Jadi kita ada di sana tetapi tetap juga membawa kegelapan. Jangan pelita saudara menjadi padam. Amin. Saya harap bahwa pelita saudara tetap menyala. Cahaya itu saudara bawa kemana saja saudara pergi. Jangan berpikir untuk melakukan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Tetapi hal-hal yang sederhana itu diperhatikan oleh Tuhan. Hal-hal yang kecil saja tapi sangat menjadi berkat bagi orang lain dan Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berpikir bahwa itulah yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini kepada kita semua bersama-sama. Kita kembali tentang merenungkan tentang ini. Perbedaan saya sudah ungkapkan bagi saudara dan saya untuk kita melihat perbedaan ini. Bahwa kalau kita lihat di Roma sifat dasar kita adalah tidak benar. Tapi kita mari, oleh karena Kristus kita percaya kepada Dia, kita memiliki terang itu. Sehingga Dia boleh, saya mengulangi, Dia berkata aku terang dunia, tapi engkau juga terang dunia. Kenapa? Karena engkau mengikuti aku dan terang itu ada padamu. Karena itu aku menunjukkan kepadamu bahwa engkau juga terang dunia. Artinya kalau aku berjalan mengelilingi, Yesus berjalan mengelilingi dan menyembuhkan orang-orang sakit, engkau juga pergilah dan sembuhkan orang sakit. Yesus pergi dan memberi makan orang-orang yang lapar, memecahkan roti bagi mereka dan berbagi untuk mereka makan. Engkau juga melakukan hal yang sama. Yesus pergi dan menolong orang-orang yang
terlantar dan memberikan mereka pengharapan dan penghiburan, engkau juga melakukan hal yang sama. Karena itu Yesus berani menunjuk kepada saudara dan saya malam hari ini, engkaulah terang dunia. Dan saya percaya bahwa kita menerima makna ini untuk kita melakukannya. Setiap orang akan merenungkan dan bertanya dan mengevaluasi diri sendiri. Apakah aku telah membawa cahaya itu kepada orang lain di sekitarku? Bagaimana perbuatanku selama ini, apa menjadi terang bagi mereka? Kalau engkau menyadari bahwa apa yang engkau lakukan itu adalah kegelapan, engkau harus berubah. Kita harus punya perubahan hidup. Kalau itu kita harus bertobat, mari kita bertobat. Karena Tuhan yang mengubah hidup kita. Kita tidak akan punya kemampuan untuk membawa cahaya itu bagi orang. Kalau sumbernya kita tidak dapat. Kita harus berdekatan. Punya keintiman dengan sumber itu. Supaya dia berikan kepada kita. Karena Alkitab berkata, barang siapa mengikut aku. Kalimat ini saudara catat. Kalau saudara tidak mengikuti cara Tuhan, cahaya itu tidak ada dalam hidupmu. Mungkin gelar saja kita kekristenan, tapi cahaya tidak ada, orang tidak lihat. Apa bukti cahayanya? Perbuatan baik. Jadi mari lakukan kebaikan dengan cara Kristus mengubah hidupmu menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Mari kita angkat satu pujian, kita nyanyikan. Lagu apa? Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Hanya kasih Kristus yang dapat mengubahkan. Hanya kasih Kristus yang dapat menopang. Hanya kasih Kristus yang dapat membuat terobosan.
Hanya kasih Kristus yang dapat mengubahkan saudara dan saya. Hanya Dia yang bisa menyentuh hidup kita. Karena itu mengikutinya dan percaya kepadanya, melakukan firman-Nya supaya hidup kita diubahkan dan kita memiliki terang daripadanya. Sehingga kebaikan-kebaikan kita membawa berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan dimuliakan di sana. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh anugerah dan berkat pertolongan-Mu kepada kami. Engkau menolong kami untuk merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Supaya kami kembali mengevaluasi diri kami. Apakah cahaya itu kami sudah melepaskannya bagi orang-orang di sekitar kami. Apakah mereka melihat itu dan mengalaminya? Tuhan tolong kami. Supaya kami menerjemahkan dalam kehidupan kami dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kami percaya Engkau. Kalau kami mengikuti Engkau, tentu kami memilikinya. Dan tentu orang-orang yang ada di sekitar kami menikmatinya. Baik itu di dalam rumah tangga kami. Baik itu dalam tetangga sekitar kami. Baik dalam komunitas gereja. Kami boleh menunjukkan hidup yang diubahkan Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih Engkau telah mengajari kami dan menolong kami. Pesan ini hamba sampaikan dan lepaskan. Tetapi Tuhan Roh Kudus yang meneguhkan, yang menolong kami semua. Supaya yang bicara dan yang mendengarkan sama-sama diberkati. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan menolong kami malam hari ini. Mari kita terima berkat. Pulanglah dengan berkat dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam pimpinan kasih karunia Roh Kudus. Meneguhkan saudara. Supaya saudara keluar dan saudara pergi. Dan membawa cahaya Kristus bagi mereka yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.